Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius setelah mendengar kata-kata Sun Er. Itu memang seperti yang dikatakan Yao Lao. Implikasi dari giok dewa kuno Toushi memang terlalu besar. Doudi, ini adalah bentuk untuk memanggil penguasa dunia ini. Nilai dari apapun bahkan yang paling tidak berhubungan dengan nama ini akan melonjak. Poin ini adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi hanya dengan melihat klan Gu. Darah seorang Doudi mengalir di tubuh anggota klan Gu. Hal ini mengakibatkan posisi klan Gu di benua Douki saat ini. Meskipun tidak ada yang berani menyebutnya unik, itu pasti bisa dianggap di antara puncak. Oleh karena itu, sebelum Xiao Yan Gege memiliki kekuatan absolut, kamu tidak boleh mengekspos giok dewa kuno Toushi di tanganmu. Ekspresi Sun Er sangat serius saat dia berbicara. Klan Xiao saat ini telah menurun. Meskipun nenek moyang klan Gu dan klan Xiao memiliki kesepakatan, saat ini ada perbedaan pendapat yang besar di klan Gu mengenai masalah ini. Jika masalah ini terungkap, sulit untuk memastikan bahwa beberapa ahli di klan Gu tidak akan melakukan sesuatu secara pribadi. Saat itu, Xiao Yan akan dalam bahaya. Xiao Yan perlahan mengangguk saat dia mempelajari ekspresi muram Sun Er. Dia dengan lembut berkata, alasan Hall of Souls menangkap ayahku juga karena ini. Sun Er dengan lembut mengangguk dan menjawab, klan Xiao pernah bisa dianggap sebagai faksi tingkat atas di benua Douki. Pada saat itu, kekuatan klan Xiao adalah sesuatu yang bahkan lembah sungai es sulit membandingkannya. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka klan Xiao pernah menjadi brilian. Sayangnya, mengikuti arus waktu, klan Xiao secara bertahap menurun. Setelah itu, beberapa leluhur klan Xiao hanya bisa meninggalkan dataran tengah dan akhirnya menetap di Kekaisaran Jiama. Sun Er dengan lembut menjelaskan, mengikuti penurunan generasi ini, selain beberapa anggota klan Xiao, semua orang, termasuk generasi yang lebih muda, tidak menyadari. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dengan mampu mengembangkan klan Xiao sejauh itu, kemungkinan nenek moyang klan Xiao saat itu adalah seseorang dengan kekuatan luar biasa. Leluhur klan Xiao itu memang orang yang sangat brilian. Dalam beberapa ratus tahun yang singkat, dia berdiri di puncak benua. Hanya ada 4 orang di seluruh benua yang cocok untuknya. Sun Er tersenyum saat dia memberitahu Xiao Yan lebih banyak. Dia tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan setelah melihat ekspresinya. Meskipun Xiao Yan sudah siap, dia tetap merasa tercengang ketika mendengar kata-katanya. Hanya ada 4 orang di benua luas ini yang bisa dibandingkan dengannya. Prestasi ini memang mengejutkan. Tidak disangka leluhur ini memiliki prestasi seperti itu, Xiao Yan merasa seolah-olah darahnya mendidih hanya dengan membayangkan ini. Bakat leluhur itu adalah sesuatu yang bahkan sangat dikagumi oleh klan Gu. Di bawah kepemimpinannya, hubungan antara klan Xiao dan klan Gu sangat baik saat itu. Perjanjian aliansi ini juga dibentuk saat itu. Sun Er tersenyum sambil menambahkan lebih banyak. Perjanjian aliansi. Nenek moyang klan Xiao itu pernah membantu klan Gu. Ketika dia akan mati, dia memakzulkan klan Gu untuk menjaga klan Xiao dan menjaga garis keturunan klan Xiao. Pada saat-saat kritis, perjanjian aliansi ini cukup efektif untuk waktu yang singkat setelah dia meninggal. Namun, dengan aliran waktu dan hilangnya klan Xiao dari dataran tengah, perjanjian aliansi ini secara bertahap kehilangan pengaruhnya. Sun Er memandang Xiao Yan dan berkata, salah satu alasan aku pergi ke klan Xiao saat itu adalah karena ayah ingin aku memiliki masa kecil yang tenang. Yang lainnya adalah bahwa beberapa orang di klan ingin aku mengambil giok dewa kuno Toushi dari klan Xiao. Xiao Yan menyeringai. Senyumnya sedikit licik dan senang, hehe, bagaimanapun, mereka tidak berharap untuk tidak hanya gagal mendapatkan giok dewa kuno Toushi, mereka tidak tahu bahwa mereka akan kehilangan harta yang lebih berharga. Apa? Sun Er terkejut setelah mendengar kata-katanya. Setelah melihat senyum licik Xiao Yan, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Xiao Yan. Warna yang indah dan malu segera muncul di wajahnya. Itu benar, siapa nama leluhur klan Xiao? Ekspresi cantik dan malu Sun Er telah mengobarkan api jahat di perut bagian bawah Xiao Yan.
Dia membuka mulutnya sedikit saat dia buru-buru menekannya. Dia tidak ingin menakuti wanita kecil ini, yang tampak dingin dan acuh tak acuh kepada orang lain, tetapi mengungkapkan rasa malu yang indah di depannya. Tangan Sun Er membelah seutas rambut hitam di depannya. Dia menutup mulutnya dan dengan lembut tertawa, "Kenapa? Apakah Anda berencana untuk melihat leluhur ini sebagai pahlawan? Dia leluhur saya. Saya adalah keturunannya. Bagaimana jadinya jika saya bahkan tidak tahu nama dirinya yang sudah tua?" Xiao Yan memutar matanya saat dia menjawab. Sun Er sedikit tersenyum dan dengan lembut menjawab, "Leluhur klan Xiao itu disebut Xiao Xuan." Xiao Xuan. Xiao Yan mengulangi nama ini di mulutnya sebelum tertawa, dia memang layak menjadi leluhur dari klan Xiao. Namanya benar-benar mendominasi. Sun Er memutar matanya ke arah Xiao Yan. Sikapnya yang mempesona menyebabkan dia menatapnya tanpa mengalihkan pandangannya. Setelah tidak melihat gadis ini selama beberapa tahun, tampaknya daya tariknya semakin meningkat. Kerutan dan senyumnya dipenuhi dengan pesona alam yang sulit disembunyikan. Makam kuno Xiao Xuan ada di alam Gu. Namun, makam kuno itu memiliki kekuatan misterius. Mereka dari klan Gu tidak bisa masuk. Meskipun beberapa dari mereka dengan kekuatan yang sangat kuat dalam klan Gu bisa dengan paksa masuk, mereka tidak berani menerobos masuk secara acak, terutama karena Xiao Xuan ini akhirnya membantu klan Gu. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memasuki makam kuno ini setelah bertahun-tahun. Mata Sun Er mengembara ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia memandang Xiao Yan dan menyuarakan pikirannya, "Jika saya telah menebak dengan benar, kemungkinan hanya Anda, anggota klan Xiao, yang bisa memasukinya. Jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke alam Gu, Anda mungkin bisa pergi dan melihatnya. Anda bisa mendapatkan sesuatu di sana." Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius setelah mendengar kata-katanya. Dia berkata dengan suara serius, "Saya secara alami harus melakukan perjalanan ke makam leluhur. Setelah saya memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, saya akan memindahkan makam leluhur ke klan Xiao dan meminta keturunan klan Xiao untuk menyembahnya siang dan malam." Kemungkinan Xiao Xuan akan merasa sangat senang jika dia mendengar kata-katamu. Sun Er tertawa pelan. Segera, dia tampak teringat sesuatu dan berkata, "Itu benar. Lebih baik kamu tidak menyebarkan berita bahwa kamu adalah keturunan dari tetua Xiao Xuan." Meskipun klan Xiao bersinar terang di benua untuk periode waktu saat itu juga menyinggung beberapa faksi yang kuat. Beberapa dari faksi itu masih ada sampai sekarang. Jika mereka menemukan ini, kemungkinan mereka akan membawa masalah bagi Anda. Apakah faksi ini sekuat lembah sungai es? Xiao Yan membelai dagunya dan bertanya. Faksi di wilayah dataran tengah tidak dapat diringkas dengan fase, 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Wilayah dataran tengah sangat luas. Ada cukup banyak faksi tersembunyi. Misalnya, klan Gu saya tidak berperingkat di antara mereka, tapi adakah orang yang memiliki pengetahuan berani mengatakan bahwa klan Gu tidak bisa hadir? Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, beberapa faksi di wilayah dataran tengah yang tetap rendah hati mungkin diam-diam memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari faksi peringkat ini. Bagaimanapun, akan selalu ada beberapa iblis tua yang tidak muncul di belakang mereka. Bahkan lembah sungai es tidak hanya memiliki kekuatan yang bisa Anda lihat di permukaan. Xiao Yan mengusap kepalanya, merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Ini memang layak menjadi wilayah dataran tengah. Itu memang sesuai dengan ungkapan, persembunyian naga dan harimau. Xiao Yan geger, Sun Er tidak akan bisa tinggal lama selama perjalanan ini. Kalau tidak, aku akan memberimu banyak masalah. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya setelah saya pergi. Oleh karena itu, Anda tidak boleh sembrono. Sun Er dengan lembut mengusap wajah Xiao Yan dan mengkhawatirkannya. Setelah mendengar bahwa Sun Er akan pergi, Xiao Yan tanpa sadar mengencangkan cengkeraman tangan yang dia gunakan untuk memeluk pinggangnya yang sempit. Matanya menatap tajam ke wajah cantik di depannya saat dia bertanya, "Kapan saya bisa pergi ke alam Gu untuk mencari Anda?"
Sun Er tanpa sadar mengangkat sudut bibirnya menjadi lengkung manis ketika dia mendengar pertanyaannya. Dia menjawab, selama kamu percaya diri, kamu bisa datang kapan saja sesuka kamu. Tidak peduli apa yang terjadi, yang perlu diketahui Xiao Yan Gege adalah bahwa Sun Er akan berdiri di sisi Anda. Xiao Yan perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Dia dengan erat memeluk Sun Er dan dengan lembut berkata, tenang. Aku tahu berapa banyak tantangan dan berapa banyak masalah yang akan aku hadapi saat menuju ke alamku. Saya tidak akan sembrono karena saya ingin mereka tahu bahwa penglihatan Anda adalah yang terbaik. Karena leluhur klan Xiao saat itu mampu membuat seluruh klan Gu menghormatinya sedemikian rupa, Xiao Yan percaya bahwa cepat atau lambat dia akan dapat mencapai tingkat itu. Pada saat itu, sepertinya tidak ada orang dalam klan Gu yang bisa menghentikannya bahkan jika dia ingin bersama dengan Sun Er. Sun Er tersenyum sambil menurunkan dagu seputih saljunya. Dia tidak peduli tentang seberapa kuat Xiao Yan, tapi dia takut Xiao Yan akan didiskriminasi dan menerima pandangan angkuh dari anggota klan Gu jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Xiao Yan menunduk. Dia melihat senyum mempesona dari dekat. Senyuman yang mempesona ini hanya akan mekar dengan daya pikat seperti itu di hadapannya. Xiao Yan menatap Sun Er dengan seksama. Panas yang berapi-api tanpa sadar muncul di matanya. Tangannya memegang pinggang Sun Er, tanpa sadar bergerak dengan lembut. Setelah itu, ia membuka pakaiannya dan menyentuh kulit lembut seperti giok, hangat, halus. Wajah Sun Er segera berubah membara saat dia merasakan tangan Xiao Yan meraba dengan lembut. Namun, kabut tampaknya membelah mata air musim gugurnya saat ini. Ada kekeringan di mulut Xiao Yan saat tenggorokannya berguling sedikit. Api jahat di perut bagian bawahnya sebelumnya tiba-tiba melonjak, menyebabkan nyala api yang penuh nafsu muncul di matanya. Wajah Sun Er menjadi semakin merah karena malu saat dia merasakan perubahan pada Xiao Yan. Karena tangan Xiao Yan yang bergerak perlahan menuju bawah pinggangnya, dia mengeluarkan sedikit erangan. Au au ah lo. Erangan kecil ini seperti suara iblis yang menyebabkan jantung Xiao Yan tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dia akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat memeluk sosok cantik ini. Saat tangannya bergerak ke atas dan ke bawah, dia juga mencium mulut kecilnya yang memikat. Kedua bibir itu bersentuhan. Perasaan lembut itu tiba-tiba menyebabkan kedua tubuh mereka menjadi sangat panas pada saat ini. Tubuh Xiao Yan kaku sesaat sebelum diselimuti oleh nafsu yang berapi-api lebih padat dan lebih menggoda. Dia mengambil kesempatan yang diberikan oleh tubuh kaku Sun Er untuk memaksa lidahnya masuk. Dia seperti bandit yang menjarah dengan sembrono. Sun Er juga terkejut dengan keberanian Xiao Yan hingga pikirannya menjadi lebih kabur. Hanya setelah jari Xiao Yan menerobos masuk, dia secara refleks mulai berjuang. Namun, saat ini dia tampak sangat lemah. Kekuatannya yang menakutkan, di mana pukulannya bisa menembus ruang itu sendiri, sepertinya telah benar-benar menghilang pada saat ini. Api nafsu membakar di dalam dada Xiao Yan. Tangannya yang berkeliaran di sekitar pinggang Sun Er turun tanpa sadar. Sesaat kemudian, akhirnya menyentuh kelembutan yang menyebabkan seseorang menahan perhatiannya. Sentuhan lembut itu seperti percikan yang menyalakan sekering bahan peledak. Tangan Xiao Yan diam-diam membuka pakaian hijaunya, memperlihatkan kulitnya yang seperti salju. Batuk uhuk-uhuk, nona muda, aku yang dulu punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Batuk tua yang kering tiba-tiba terdengar di luar pintu tepat ketika Xiao Yan akan secara bertahap mengupas segala sesuatu dari orang yang ada di pelukannya. Suara tua itu dengan jelas ditransmisikan ke dalam ruangan. Suara tua ini berisi douki yang kuat yang sepertinya meledak di samping telinga Xiao Yan dan Sun Er, tiba-tiba membangunkan mereka berdua dari keadaan tersesat dalam gairah. Setelah memulihkan kepalanya yang jernih, Sun Er melihat postur yang sangat intim dari mereka berdua dan pakaian yang sudah setengah lepas darinya, memperlihatkan kulit seputih salju. Wajahnya segera berubah menjadi merah sehingga tampak seolah-olah darah akan menetes darinya. Sepasang mata gelap menatap dengan marah pada Xiao Yan karena rasa malunya. Dia mengulurkan tangannya dan menarik selimut, membungkusnya erat-erat di sekitar tubuhnya. Xiao Yan juga memulihkan pikirannya saat ini.
Dia tanpa daya mentangkan tangannya saat dia melihat kemarahan Sun Er yang memalukan. Setelah itu, dia dengan canggung berkata, itu bukan salahku, tidak, Xiao Yan mencoba membela diri sebelum akhirnya menundukkan kepalanya, putus asa. Dia tidak menyangka pengendalian dirinya menjadi seburuk ini di depan Sun Er. Wajah cantik dan mempesona Sun Er tanpa sadar mengungkapkan senyuman saat melihat Xiao Yan yang putus asa menundukkan kepalanya. Namun, senyuman ini dengan cepat ditarik olehnya. Tubuhnya bersembunyi di bawah selimut saat dia buru-buru mengenakan pakaiannya di tengah suara susah payah. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, kamu ini benar-benar memiliki pikiran yang jorok. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menggerakkan bibirnya dan bergumam dengan wajah tak berdaya, apa yang bisa kulakukan melawan daya pikat Sun Er, tapi beberapa saat yang lalu. Jangan katakan itu. Wajah Sun Er sekali lagi memerah. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan memblokir mulut Xiao Yan. Namun, dia malah meraih tangannya. Dia berpikir bahwa Xiao Yan akan melakukan sesuatu yang buruk lagi ketika dia melihat cinta yang tidak bisa disembunyikan di matanya yang hitam pekat. Kemerahan cerah di wajah Sun Er menjadi lebih pucat di bawah mata Xiao Yan. Dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya saat keraguan melintas di matanya. Segera, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan memberi kecupan dangkal di wajah Xiao Yan. Xiao Yan gege, garis keturunan di tubuh Sun Er belum sepenuhnya terbangun. Saya tidak bisa melakukan hubungan seksual. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Tunggu sampai kita bertemu lagi, oke? Kejutan segera melintas di mata Xiao Yan saat dia mendengar suara lembut seperti nyamuk yang terdengar di sampingnya. Dia menoleh, hanya untuk melihat daun telinga gadis yang biasanya sebening kristal berubah menjadi merah menyala. Sun Er merasa kepalanya meledak saat dia berbicara. Bahkan dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan mengucapkan kata-kata itu. Segera, dia berhenti mengatakan apapun kepada Xiao Yan. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar ruangan. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya saat dia memandangi sosok Sun Er. Krim dari sebelumnya sepertinya tetap ada. Orang tua ini menyela sesuatu yang bagus. Betapa tidak pengertiannya. Sementara Xiao Yan diam-diam bergumam pelan, dua pria tua berpakaian hitam di luar ruangan berjalan mondar-mandir seperti semut dalam panci panas. Mata mereka tampak sedikit merah. Mereka telah melindungi Sun Er selama ini dan secara alami menemukan bahwa dia tiba-tiba datang ke kamar Xiao Yan sebelumnya. Mereka tidak terlalu memikirkannya, tetapi mengikuti aliran waktu, mereka sepertinya merasakan sesuatu yang salah. Xiao Yan dan Sun Er sama-sama muda. Sekarang setelah mereka bersatu kembali, mereka seperti kayu kering dan nyala api yang kuat, menyala saat bersentuhan. Jika mereka adalah pria dan wanita biasa, tidak masalah jika mereka tersulut. Mereka berdua pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pengertian ini. Namun, Sun Er bukanlah wanita biasa. Dia adalah orang dengan garis keturunan paling sempurna di klan Gu dalam 1000 tahun terakhir. Jika dia menyerahkan tubuhnya kepada Xiao Yan hari ini, Xiao Yan pasti akan dikejar ke ujung dunia oleh klan Gu yang marah. Pada saat itu, mereka berdua juga akan menghadapi pelanggaran karena tidak bisa melindungi Sun Er dengan benar. Nasib mereka tidak akan lebih baik dari nasib Xiao Yan. Semua ini karena Sun Er benar-benar terlalu penting bagi klan Gu. Keduanya terus berjalan mondar-mandir di depan pintu masuk. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba terhenti. Mata mereka saling memandang dan melihat mata merah dari pihak lain. Akhirnya, mereka mengangguk. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dan dengan paksa mendorong pintu. Berderak. Tangan mereka hendak menyentuh pintu ketika pintu tiba-tiba terbuka. Sosok Sun Er muncul di depan mereka berdua. Nona muda. Kedua pria tua berpakaian hitam itu sedikit gelisah saat melihat Sun Er keluar. Mata tua mereka mengandung dorongan untuk menangis. Jika pria dan wanita muda ini sedikit impulsif, kemungkinan seluruh klan Gu akan menjadi gila.
Melihat penampilan keduanya, wajah Sun Er dengan paksa mempertahankan tampilan yang dingin dan acuh tak acuh, tanpa sadar sedikit memerah. Namun, suaranya tampak sangat tenang. "Lin tua, apa yang kalian berdua lakukan?" Sudut mulut pria tua berambut putih itu sedikit bergerak-gerak. Dia segera bertanya dengan suara terbata-bata. "Nona muda, kamu dan Xiao Yan tidak melakukan apa-apa, kan? Omong kosong apa yang kalian berdua pikirkan?" Kemarahan cerah sekali lagi melonjak ke wajah Sun Er setelah ditanya secara langsung. Dia dengan kejam menatap mereka berdua sambil merasa bersalah. Setelah itu, dia mendorong mereka berdua ke samping dan bergegas kembali ke kamarnya. Kedua pria tua berpakaian hitam itu akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-katanya. Sepertinya tidak ada perubahan apapun pada aura nona muda. Sepertinya dia tidak melakukan itu. Pria tua berpakaian putih mengamati Sun Er dari kejauhan. Dia mengusap keringat dingin dari dahinya dan berbicara. "Itu karena kami berdua datang tepat waktu." Mengingat karakter nona muda, akankah telinganya menjadi sangat merah jika tidak ada yang terjadi? Untungnya, mereka tidak mencapai tahap itu. Pria tua berpakaian hitam itu mengusap jantungnya yang telah berdetak seperti drum, sambil tertawa getir. Untungnya, jika itu benar-benar mencapai titik itu, kita berdua akan menjadi orang paling berdosa dari klan Gu." Pria tua berambut putih itu menghela nafas. Bahkan dengan ketenangan para tetua berpakaian hitam, beberapa jantung berdebar tanpa sadar melonjak ketika mereka memikirkan pentingnya Sun Er bagi klan Gu. Mereka segera melirik kamar Xiao Yan dengan tatapan ganas. Setelah itu, tubuh mereka berdua bergerak dan perlahan menghilang dari depan ruangan. Apa yang terjadi malam ini sepertinya merupakan pengalaman paling mengkhawatirkan dalam hidup mereka. Di dalam ruangan, Xiao Yan memeluk selimut yang telah membungkus Sun Er tadi. Dia tersesat sesaat. Setelah itu, dia tersenyum pahit dan meletakkannya. Dia sedikit ceroboh selama peristiwa yang terjadi malam ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sun Er, jelas bahwa dia tidak dapat melakukan hubungan apapun saat ini. Jika dua tetua klan Gu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, kemungkinan dia akan membuat kesalahan besar malam ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan menghirup udara dalam-dalam, secara bertahap menenangkan pikirannya dalam prosesnya. Setelah secara bertahap menenangkan pikirannya, gulungan berwarna emas yang diberikan Sun Er padanya muncul di tangannya. Di dalamnya ada 3 segel terakhir dari keterampilan segel dewa. Xiao Yan sangat tertarik dengan keterampilan segel dewa ini. Berdasarkan apa yang tercatat di atasnya, jika dia menguasai kelima segel, kekuatannya akan sebanding dengan teknik Dou kelas Tian. Xiao Yan tidak jelas tentang kekuatan teknik Dou kelas Tian. Namun, dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari teknik mengusir api 5 cincin. Dengan bantuan teknik Dou ini, dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Tian Shi dan Bing Xuan, trio ahli dari lembah sungai es. Hasil pertempuran itu memang luar biasa. Xiao Yan memegang gulungan berwarna emas itu dan memainkannya sedikit. Setelah merenung, dia tidak segera mempraktikannya. Sebagai gantinya, dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Setelah percakapannya dengan Sun Er, Xiao Yan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang pentingnya kekuatan. Teknik Dou bisa dipraktekkan kapan saja. Meningkatkan kekuatan saya adalah hal yang paling penting. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah menjadi serius. Tangannya tiba-tiba menarik pakaiannya, memperlihatkan pusaran berwarna hitam dari titik racun iblis. Di masa lalu, dia takut peningkatan kekuatannya yang cepat akan mengakibatkan fondasinya menjadi tidak stabil. Namun, setelah menggunakan api langit 3 perubahan misterius, Xiao Yan memperoleh kendali atas kekuatan energi pada level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk sepenuhnya menyelesaikan tempat racun iblis ini. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak lagi sulit baginya untuk sepenuhnya menyempurnakan tempat racun setan. Dengan kapasitas tubuh Xiao Yan, itu harus memungkinkan untuk sepenuhnya menyerap sejumlah besar Dou Qi murni yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain,
Menyelesaikan tempat racun iblis yang telah mengganggu Xiao Yan selama bertahun-tahun ini adalah masalah tentu saja. Hehe, Xie Beiyan, sekarang aku akan begitu saja menerima hadiah besar yang kau berikan padaku saat itu. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap titik racun iblis di dadanya. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Dia dengan cepat menyilangkan kaki dan duduk. Dengan perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, api hijau giok di dalam tubuhnya dengan marah mulai menyala. Setelah itu dengan liar menyerbu ke lokasi titik racun iblis. Bagian dalam tempat racun iblis berisi semua douki dari Xie Beiyan. Saat itu, Xie Beiyan telah menjadi bintang 2 hingga 3 douzong tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Meskipun tempat racun iblis saat ini tidak lagi lengkap, kekuatan Xiao Yan pasti akan melonjak jika dia berhasil memperbaiki semuanya. Situasi ini adalah sesuatu yang Xiao Yan senang lihat. Saat ini dia membutuhkan kekuatan yang cukup. Tanpa kekuatan, semuanya hanyalah rencana yang tidak realistis dan omong kosong.